Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bisri, NIM D1A020021 dari kelas A Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjabarkan materi yang dapat saya tangkap dari pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang bertemakan mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, melainkan siapapun hamba yang merasa hamba tersebut dekat terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berpotensi untuk mi'raj. Hamba yang bisa menempel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba itulah yang bisa mi'raj dengan cara bersujud. Di dalam sujud itu sendiri, yang paling penting itu menyerahkan diri secara total dari seseorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Pada hakikatnya, sujud itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sujud simbolik, di mana kita hanya menundukkan kepala saja atau disebut sajad, dan yang kedua itu sujud hakikat atau sujud yang sebenarnya adalah penyerahan diri secara total dengan menyerahkan hati dan isi kepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu sama dengan menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, di mana salat itu diwajibkan kita untuk berwudu atau membersihkan pikiran dengan hati kita. Wudu itu sama dengan energi, atau jangan sampai hilang dengan dosa-dosa yang kecil. Al-Quran itu sama dengan surat atau undangan atau tiket untuk pulang kampung menuju surga. Menyembah Tuhan atau menyembah Allah dalam keheningan malam memberikan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat sesuatu yang gaib. Untuk melihat sesuatu yang gaib itu sulit kecuali apabila hatinya bersih. Maka jangan sampai kita mengotori hati kita apabila ingin menembus langit sendiri. Ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Ada dua macam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran yang berbentuk kecil dan Al-Quran besar, yaitu alam semesta sendiri. Kebanyakan dari kita itu hanya memahami Al-Quran yang kecil, tapi tidak memahami Al-Quran yang besar. Beginilah gambaran orang barat, alangkah miskinnya murid jika hanya berguru pada makhluk hidup. Roh itu tidak pernah mati, yang hancur itu hanyalah tubuh. Maka karena itulah ulama banyak didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan ilmu fial mutharak, yaitu ilmu masa depan atau masa yang akan datang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pengajaran sampai sekarang bagi hati mereka yang bersih. Maka dari itu kita harus membersihkan hati kita dan agar selalu dalam keadaan yang bersih, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran itu sendiri merupakan tiket untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke kampung halamannya, yaitu surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.